Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya, Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini kita akan memasuki tahap pertama untuk pembuatan aplikasi. Sebenarnya di sini bukan aplikasi penjualan teman-teman, tapi ini aplikasi yang menggabungkan antara inventory, persediaan, kemudian pembelian atau hutang, kemudian penjualan yang ada menangani piutang, serta biaya-biaya atau kas bank. Jadi bisa dibilang ini kurangnya hanya neraca saja. Nah, di sini kita akan membuat step by step seperti apa sampai jadi formula. Jadi satu aplikasi yang utuh yang saling terintegrasi. Oke, sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tetap update jika ada eh, video terbaru yang saya posting. Oke, bagi teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut, silakan menghubungi link saya di deskripsi video. Langsung saja kita buka dulu untuk lembar kerja baru. Jadi di sini kita sudah punya untuk filenya. Jangan lupa teman-teman disimpan dulu filenya. Kemudian eh, seperti biasa kita atur dulu untuk ininya teman-teman ya. Jaraknya itu kita gunakan di sini 23 pixel, kemudian rata tengah, kemudian ganti teksnya sesuai selera. Kalau di sini saya menggunakan font yang biasa atau yang umum saya gunakan di aplikasi saya, Avenir Next. Kemudian untuk font size-nya saya gunakan 10. Tapi kembali lagi sesuai dengan pengaturan teman-teman. Oke. Di langkah pertama ini, kita akan membuat terlebih dahulu master data. Master data ini adalah sheet penting yang harus kita buat sebelum kita ingin menyusun sebuah aplikasi yang terintegrasi menggunakan Excel ataupun software lainnya. Jadi konsep secara mudahnya itu, simpelnya itu mulai dari master data, data yang akan kita gunakan berulang. Kemudian ada transaksi untuk input atau mengisi data-data harian. Kemudian ada laporan yang dihasilkan dari transaksi tadi dengan menggabungkan master data. Oke, seperti itu. Langkah pertama kita masuk dulu ke pembuatan eh, produk daftar produknya ya. Di sini saya akan samakan saja. Ini untuk daftar produk. Yang kita perlukan di sini adalah nomor. Sebenarnya kalaupun teman-teman ingin memodifikasi, ini nomor ini bisa diganti dengan kode. Tapi di sini saya buat simpel saja karena dalam persepsi saya asumsinya adalah produk ini hanya beberapa jenis saja. Jadi kalaupun misalkan handle ratusan atau ribuan, saya sarankan jangan menggunakan Excel. Tapi kalau hanya beberapa ini masih bisa digunakan teman-teman ya. Jadi di sini ada nomor, kita buat dulu nomornya. Kemudian nama item atau nama produknya. Nomor ini yang menjadi kode juga teman-teman ya. Kalaupun mau diganti kode silahkan. Nama item, nomor nama item, kemudian di sini ada satuan. Oke, kita buat tipe juga, sorry. Tipe dulu. Jadi ada tipe barangnya untuk mengelompokkan. Kemudian di sini ada satuan. Kalaupun misalkan ada tambahan lain, misalkan merek atau label-label yang lain, silahkan ditambahkan sendiri kolomnya. Karena seharusnya kolom-kolom itu hanya berfungsi untuk memfilter nantinya di laporan. Sini saya buat simpel saja, hanya masukkan tipe, satuan, kemudian kuantiti awal, kemudian HPP. Ini kita tambahkan awal saja biar lebih jelas. Dan total atau saldo item. Ini sudah selesai kolom-kolom yang kita perlukan. Masuk menu view, kemudian hilangkan grid lines. Oke, kita akan blok seperti ini.
ke bawah juga. Jadi disesuaikan kebutuhan saja. Lalu masuk ke menu home kembali, kemudian saya selalu mengganti line colornya, misalkan untuk yang tidak terlalu hitam, ini saya ambil pertengahan, jadi darker 25%. Yang saya gunakan bisa sesuai dengan selera sendiri. Kemudian kita pilih all borders, seperti ini. Hasilnya dia tidak terlalu hitam, teman-teman. Kemudian kita bold, bisa gunakan increase indent, tapi kita increase indentnya seperti ini. Oke, kita block, kemudian increase indent supaya tidak terlalu mepet-mepet dengan garisnya. Perkecil yang kolom tidak diperlukan. Lalu di headernya ini kita bisa berikan warna sesuai selera. Ini di sini saya samakan saja dark 5%. Jadi dia tidak terlalu ke abu-abuan, teman-teman. Kita box saja, samakan. Ataupun teman-teman punya konsep sendiri, silahkan diubah sendiri. Ini kita ulang dulu. No borders, gunakan yang outside border, hanya luarannya saja. Nah, di sini sudah jadi, teman-teman, tapi kolom tipe ini kita harus isi di model validasi atau ada pilihan. Maka kita buat dulu sheet baru. Oke, sheet baru sudah ada. Kemudian sheet yang satu ini kita klik kanan, kemudian pilih rename. Nah, di sini teman-teman bisa ubah nama menjadi item atau produk, boleh. Yang penting teman-teman berikan nama. Kemudian yang kedua ini adalah kita buat untuk menu setting. Ya, kita kembali lagi atur tingginya 23 pixel seperti biasa. Jika teman-teman ada pengaturan sendiri, silahkan diubah sendiri. Saya zoom dulu. Oke. Yang pertama, kita buat dulu untuk yang tipenya di bagian sini saja, B. Kita pinggirkan, kemudian view, hilangkan grid lines. Di bagian atas ini ketik tipe, teman-teman. Ini tipe produk. Kita tambahkan di sini. Kemudian di sini kita bisa blok, tekan shift. Ya, mungkin kita hanya pergunakan seperlunya saja 50. Oke, 50 tipe. Kalaupun ada yang lebih bisa ditambahkan sendiri. Ini hanya persiapan saja. Kita blok saja ini, kemudian kita pilih all borders. Jadi seperti ini. Ini sudah ada, teman-teman, tipenya. Tipe yang paling di atas kita bold, kemudian kita increase indent. Nah, ini produk 1, misalkan tipe 1. Kita buat seperti ini. Ini teman-teman bisa ganti sendiri tipe 1 sampai seterusnya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di bagian item, ini kita memerlukan validasi, maka di bagian B ini, teman-teman, kolom B, kalaupun misalkan ingin menambahkan sendiri nantinya, ini nanti bebas, kita blok saja B, kemudian beri nama. Jadi berikan nama itu saran saya dengan nama sheet-nya, lalu berikan nama kolomnya. Ini adalah setting atau set saja, underscore, jadi jangan gunakan spasi. Underscore, kemudian tipe produk. Oke, enter. Jadi pada saat teman-teman blok yang kolom B, itu jatuhnya ini akan menjadi sheet tipe produk. Seperti ini. Di sini teman-teman sudah punya satu nama. Oke, kita akan tetap update seterusnya. Di tipe ini teman-teman klik kanan, masuk ke data, klik dulu yang baris kedua setelah tipe.
Kemudian masuk ke data validasi. Jadi data validasi ini untuk memberikan list, mengambil dari tabel yang teman-teman sudah buat. Nah, di sini kita buat list. Untuk list ini, source-nya nanti teman-teman bisa ambil dari yang tadi sama dengan. Jadi tetap harus gunakan sama dengan. Karena kalau teman-teman tidak menggunakan sama dengan seperti ini, enter, maka di sini akan muncul settingnya. Maka kalau misalkan teman-teman datanya mau dinamis, jadi harus update sesuai dengan master data tipenya, teman-teman harus berikan sama dengan, kemudian masukkan set underscore tipe produk, kemudian enter. Kita cek, ini seperti ini. Ini sudah ada pilihan. Kita tinggal copy ke bawah. Oke. Jadi tinggal copy ke bawah seperti ini, enter atau paste. Jadi semua sudah punya tipe produknya, teman-teman. Oke, selebihnya kita skip dulu. Boleh kita buat dulu penomoran. Kalau misalkan mau buat nomor otomatis, bisa seperti ini, sama dengan if ini sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga jika salah 1. Nah, yang kedua sama dengan if. Jadi janam atau nama itemnya sama dengan kosong atau tidak ada isinya, maka kita kosongkan juga. Jika salah, maka yang di atasnya, baris di atasnya tadi angka 1 nilainya, kita tambah dengan angka 1. Jadinya kan harusnya 2 nantinya, teman-teman. Kita klik ke bawah saja, tarik. Nama item misalkan ini produk 1. Itu otomatis, teman-teman ya. Produk 2. Produk 3. Jadi dia sudah bisa otomatis. Kemudian kita misalkan pilih tipe 1. Ini tipe 1, yang ketiga adalah tipe 2. Satuan kita buat standar saja, pieces. Oke, nanti kita lanjutkan di bagian item ini. Kita buat untuk master data yang lain. Oke, kita masuk dulu. Ke customer, kemudian ada supplier, kemudian ada admin, ada akun. Oke, kita buat yang customernya dulu. Oke, kita masuk kembali. Nah, karena ini belum ada yang kita beri nama kolom, ini masih bisa kita copy paste. Jadi klik kanan, kemudian move or copy supaya formatnya sudah menyesuaikan. Kita tinggal move to end, kemudian create a copy untuk tetap ada yang bagian item ini, tapi kita buat baru di bawahnya. Oke, ini sudah ada item 2. Kita klik 2 kali atau klik kanan, pilih rename, kemudian ini customer. Oke, enter. Ini tinggal ganti saja daftar produk jadi daftar customer. Ini nama item ganti dengan nama customer atau pelanggannya. Ini kita coba buat dulu customer 1, customer 2 dan 3. Nah, ini bisa kita tambahkan tipenya, tipe customernya. Tinggal copy saja ini. Oke, setelah itu klik kanan, pilih copy. Kita di bagian D saja, paste. Oke.
Nah, sekarang kita ganti saja ini dengan tipe customer. Oke, misalkan ini umum, misalkan ini grosir, reseller, dan lain-lain. Nah, ini kita buat seperti ini. Kalaupun misalkan teman-teman ingin membuat untuk alamat, bisa masukkan di sini yang rutin teman-teman, supaya nanti bisa teman-teman filter penjualan. Paste saja. Ini teman-teman sisa ganti dengan alamat. Oke, alamatnya misal di sini ada Makassar, Pangkep, kemudian Goa, Takalar. Oke, ini alamat yang di misal yang paling umum lah. Kalaupun misalkan ada tambahan nanti bisa update. Kalau mau buat langsung banyak bisa, silahkan. Tinggal ditambahkan sendiri. Tinggal kita berikan nama. Di sini tipe customer dengan cara yang sama sebelumnya. Ini kita buat nama set underscore tipe customer. Jadi tipe cus, enter. Kemudian alamat juga kita buat set underscore tipe alamat. Sorry, bukan tipe, tapi ini alamat. Enter. Jadi kalau teman-teman cek, ini sudah ada 3 nama yang teman-teman bisa gunakan untuk atau bisa dipanggil. Jadi tidak perlu lagi masuk ke nama sheetnya ini, tapi nama kolomnya, tapi langsung panggil saja tipe customer, maka otomatis akan muncul. Di customer ini kita tinggal insert dulu. Ini yang satuan kita bisa ganti alamat. Oke. Alamat ini kita bisa sebenarnya kota, kabupaten atau kota teman-teman ya, sorry. Atau kalau misalkan mau lebih detail lagi bisa juga ditambahkan, tapi kalau untuk yang seragam untuk digunakan filter, saya sarankan menggunakan kabupaten atau kota ini. Kemudian yang tipe customer-nya ini kita ganti dengan masuk ke menu data validasi. Kita ganti tipe produk dengan tipe customer. Ini teman-teman ya, yang tadi kita buat. Kita oke. Harusnya ini sudah muncul. Oke. Nah, tinggal copy saja ini sampai ke bawah. Ya, kita hapus dulu. Sekarang sisa dipilih saja teman-teman. Ini sudah ada validasinya. Oke. Kota juga sama teman-teman, tinggal buat saja. Bisa juga dengan cara diblok saja keseluruhan. Kemudian teman-teman masuk ke data validasi. Pilih list. Kemudian kita sama dengan buat set underscore alamat. Jadi teman-teman harus ingat nama-nama yang dibuat tadi. Kita coba cek, ini sudah muncul. Oke, ini sudah ada. Kemudian di bagian ini yang terakhir adalah saldo. Ini kita jangan menggunakan quantity sama HPP, kita hapus saja, delete. Jadi kita sudah ada saldo piutang, karena ini adalah customer, berarti kaitannya adalah piutang usaha. Berapa sih piutang kita di customer tersebut? Nah, teman-teman bisa lihat di sini nantinya. Oke, ini sudah jadi. Sekarang yang berikutnya kita akan buat supplier. Sebenarnya supplier sama saja teman-teman seperti ini. Oke. Ini supplier. Kita buat kita copy saja, move or copy. Jadi dari customernya kita move or copy, kemudian create a copy. Nanti di sini teman-teman oke. Kita klik kanan yang baru teman-teman buat, rename, kita ganti menjadi supplier. Nah, di sini kita tinggal
modif lagi, ganti dengan supplier. Nama kita ganti dengan nama supplier. Di sini ada supplier 1 sampai 3. Alamat biarkan tetap saja jika diperlukan. Tipe customer kita ganti dengan tipe supplier. Tinggal yang jadi pertanyaan apakah tipenya sama atau tidak. Itu teman-teman yang atur. Kalau misalkan beda, teman-teman buatkan di setting saja seperti ini. Ini sudah kita copy dulu untuk yang tipe customernya. Kemudian Ctrl C, kita buat di kolom H. Jadi setting ini kita gunakan untuk membuat pilihan ya, yang bisa dinamis. Di sini ada tipe supplier. Jadi sebelumnya ini sudah pernah dibuat, tapi dalam membuat aplikasi Excel, sebenarnya menurut saya lebih mudah membuat dari awal. Kalaupun misalkan ingin memodifikasi formula-formula yang ada, biasanya memerlukan waktu yang cukup lama ketimbang kita mulai membuat dari awal, teman-teman. Makanya di sini saya buat kembali. Padahal sebelumnya ini sudah ada, tapi karena mengedit itu lebih rumit daripada membuat ulang baru dengan konsep yang sudah dimatangkan, makanya kita buat baru lagi. Ini mungkin supplier, bahasanya di sini adalah supplier utama, mungkin ada cadangan atau lainnya. Oke. Kita tinggal berikan nama di sini, set underscore tipe supplier sub saja, kemudian enter. Yang penting teman-teman bisa hafal namanya. Masuk ke supplier, di tipe supplier kita masuk ke bagian data validasi, kita ganti saja tipe gas dengan tipe supplier. Oke, kita cek, ini sudah muncul. Tinggal kita copy saja ke bawah, ini enter, kemudian kita hapus dulu. Nah, teman-teman sudah bisa gunakan seperti ini. Ini saldo piutang kita ganti dengan saldo hutang. Selanjutnya kita lanjut ke proses pembuatan master data admin. Nah, admin ini sebenarnya ini adalah untuk merekap penjualan per, bisa jadi admin atau sales, teman-teman ya. Kemudian tipe ini saya buat dengan konsep bahwa dalam satu admin ini dia menghandle beberapa marketplace, misalkan kalau teman-teman melakukan penjualan via Facebook, Instagram, supaya teman-teman bisa menganalisa bahwa admin 1, admin 3 yang di Facebook itu berapa sih penjualannya. Jadi seperti itu. Oke, kita buat dulu untuk adminnya. Simpel saja, nomor, nama, dan tipe. Ini kita bisa ambil yang supplier, kemudian kita move or copy, move to end, kemudian create a copy. Ini ganti dengan admin. Rename saja. Kita hapus yang 2 yang tidak kita perlukan. Saldo hutang ini kita jadikan tipe, atau sebenarnya ini bisa market atau tipe saja ya, supaya ada Facebook, ada juga Shopee, nanti Tokopedia dan lain-lain ya. Di sini daftar supplier kita ganti dengan daftar admin. Nama supplier kita ganti nama admin. Bisa juga teman-teman ganti dengan nama sales. Admin 1. Nah, tipenya ini nanti teman-teman masukkan saja, tidak usah buat pilihan. Kalau di video sebelumnya saya buat pilihan, tapi sebenarnya ini tidak
terlalu berfungsi. Yang penting teman-teman sudah bisa buat secara konsisten Facebook ini dengan Facebook yang ini, tidak ada yang membedakan itu. Sebenarnya bisa seperti itu. Jadi kayak misalkan ini ada Shopee, kemudian misalkan ada Facebook, teman-teman harus ketik juga Facebooknya sama, jangan ada yang pakai spasi supaya ini sama. Oke, admin sudah. Yang kita buat selanjutnya adalah akun. Akun ini sebenarnya untuk uh, ini ya teman-teman, dipergunakan dalam transaksi yang berkaitan untuk menampung saja supaya teman-teman bisa tahu berapa sih untuk saldonya di situ. Oke, di sini kita ambil yang admin saja, kemudian kita move or copy kembali. Jadi sebenarnya lebih cepat jika seperti ini. Jadi jangan dulu ada yang diberikan tambahan lain lagi untuk atau penamaan di tabelnya supaya teman-teman bisa dengan mudah untuk copy paste dulu. Nanti sudah jadi baru teman-teman buatkan nama admin. Kemudian di sini ada kita buat akun ya. Ini daftar akun. Kemudian nama akun. Kita butuh satu tambahan, kita insert, klik kanan insert, pilih entire column. Di sini kita masukkan jenisnya. Oke, dan ini adalah saldo awal. Jadi di sini rupiah nantinya teman-teman ya. Saldo awal akunnya. Misal di sini kita buat kas tunai atau awan tunainya bank BCA misalkan, bank Mandiri dan bank-bank lainnya bisa dimasukkan. Kemudian di sini ada untuk mencatat pendapatan misal ya, pendapatan 1. Di sini ada 2 jenis pendapatan kita. Pendapatan 2. Oke. Kemudian ini adalah biaya gaji, listrik, air, bonus. Kemudian bisa tambahkan juga misalkan hutang usaha, piutang usaha. Susunannya bisa diatur kalau misalkan mau lebih rapi, sebenarnya seperti ini. Kita buat di bagian ini saja, kita ganti hutang usaha, piutang usaha. Jenisnya di sini teman-teman bisa buat paten saja, masuk ke data. Di sini data validasi, pilih list. Lalu teman-teman masuk ke ini kas tunai, itu harusnya teman-teman kita bikin manual ya. Ini contoh untuk manualnya. Kas, misalkan kas bank. Kemudian ada piutang, ada hutang, kemudian ada pendapatan dan biaya. Beban atau biaya. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Oh ya, ini sorry ada yang salah di sini. Karena kita menggunakan koma saja, harusnya titik koma. Jadi sesuai dengan pengaturan laptopnya. Ini sudah muncul, tinggal copy saja ke bawah. Ya, kita coba susun dulu. Ini kas bank. Kemudian ini adalah hutang, piutang, pendapatan. Jadi kelebihannya nanti teman-teman bisa buat banyak jenis pendapatan, banyak jenis piutang, dan banyak jenis hutang. Jadi bisa menganalisanya. Oke, ini sudah selesai. Jadi secara struktur ini admin akun juga sudah selesai semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sheet.
Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah cukup teman-teman ya, sudah ada 6. Sekarang kita tinggal kembangkan dulu. Untuk di akun ini kita kelompokkan lagi. Jadi di sini kita kelompokkan, kita butuh beberapa kolom. Jadi ada nomor, kita pisahkan kasbang, pendapatan, ini HPP saya sudah keluarkan ya teman-teman. Kasbang, pendapatan, biaya, KB2, KB3, dan KB saja. Itu KB adalah kode bantunya teman-teman ya. Kita blok saja seperti ini. Ini adalah nomor. Kemudian kas bank, samakan saja dengan yang teman-teman buat. Kas bank. Ini kas banknya, kemudian pendapatan, biaya. KB3. Ini kode bantu teman-teman ya. Atau kolom bantunya kita. Ini kolom bantunya kita blok dulu. Oke, sudah diblok. Kita berikan borders, all borders seperti ini. Nah, nomor ini teman-teman buat saja berurut sama dengan ini tambah 1. Jadi ini bebas saja nomornya. Nanti teman-teman akan lihat seperti apa fungsinya. Bisa gunakan ini, tapi saya samakan saja dengan aplikasi sebelumnya. Kita buat, kemudian kas banknya. Jadi kas banknya secara logika ini kita akan kelompokkan, tapi saya masukkan hutang dan piutang. Karena ini biasanya satu kesatuan dalam transaksi. Kalau penjualan, kalau bukan tunai atau via bank, pasti dia minjam. Makanya ini kita masukkan. Langkahnya itu kita gunakan dulu dari belakang ini. Ada formulanya. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita buat formulanya. Kita menggunakan indeks saja. Jadi sama dengan if atau jika. Ini teman-teman ya. If buka kurung or. Jadi ada beberapa logika, tapi logika ini salah satu saja memenuhi syarat, maka kita ambil yang benarnya. Or, jadi jika atau ini teman-teman ya, D5 itu sama dengan kas bank. Jadi tanda kutip kalau teman-teman mengetikkan teks secara langsung di formula. Jadi kas bank atau D5 buka kurung. D5 sama dengan misalkan ini ada piutang, kan ada piutang di sini, kita masukkan piutang. Kemudian D5 sama dengan hutang. Kita tutup kurung dulu ataunya. Jadi ada 3 yang kita cek dulu. Periksa apakah jenisnya kas bank, hutang, atau piutang. Kalau ada salah satunya, maka benarnya value if true-nya kita akan masukkan di sini KB. Ini saja supaya sama dengan sebelumnya. KB itu adalah singkatan kolom bantu atau kode bantu bagi saya teman-teman. Tapi berikan nama lain pun bebas. Yang penting ini kita gunakan nanti kalau misalnya salah satunya benar, maka yang diambil adalah KB. Jika salah, di sini kita kosongkan saja dulu. Yes. Kita paste ke bawah. Nah, ini adalah KB, yang lain kosong.
karena ini bukan KB. Coba di sini kita ubah KB. Salah satunya misalnya kas bank, ini akan berubah jadi KB. Oke ya. Jadi di sini tadi adalah beban. Sekarang KB2 ini teman-teman ya. Ini kita akan ambil yang ini lagi. Ini adalah beban, ini samakan dengan yang di atasnya. Beban atau biaya. Jadi sama dengan oke. Kita pergunakan formula conif standar saja. Sama dengan if di jika, jadi jenisnya sama dengan kosong, maka kita kosongkan dulu formulanya. Kalau ada, nah nanti formulanya baru masuk di sini. Kita gunakan conif untuk memberikan nomor urut ya. Conif range-nya itu adalah ini teman-teman. Oke, kita klik D5 titik 2 D5 lagi. Jadi D5 titik 2 D5, tapi D5 yang pertama kita berikan absolutkan dolar seperti ini, muncul $2, tekan F4 satu kali, atau kalau gagal bisa gunakan Fn tambah F4 pada keyboard. Kemudian kriterianya adalah D5 juga, bisa diketik seperti ini, kemudian tutup, dan kita gabung dengan D5 lagi. Nah, kita tutup. Jadi seperti ini, kita enter, maka otomatis muncul satu kas bank. Nah, ini ada satu pendapatan, dua pendapatan, karena ini sama. Jadi seperti ini, ada urutannya teman-teman. Kemudian yang KB3 ini kita urutkan yang KB ini teman-teman, justru yang di samping ini ya. Sama dengan if ini sama dengan kosong, kita kosongkan, jika salah. Count if range-nya itu kita ambil dari M5.2 M5, bisa seperti ini. M5 pertama kita absolutkan, kemudian titik koma, M5 lagi, kita tutup, dan gabung atau dan M5 lagi, enter. Yes saja, kalau misalkan kurang maka otomatis dikoreksi. Kita pilih, jadi hasilnya seperti ini. Nah, yang kosong ini jadinya 1,3456 karena memang yang kosong ini juga kehitung. Sekarang kas bank ini kita ambil datanya dulu teman-teman. Jadi sama dengan if jenis saja sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Jika salah, indeks, jadi indeks indeks array-nya ini kita tidak berikan nama, tapi kita bisa pilih seperti ini. Array-nya kita akan ambil nama akun ini. Jadi CC-nya, kalau teman-teman lihat seperti ini, row-nya itu buat formula match-nya, lookup value-nya itu 1, dan kas banknya ini tidak akan bergeser, makanya kita F4 kan 2 kali saja teman-teman. Yang ketiga dolarnya 1 saja di ujung. Ini supaya bisa absolut, kita nanti uji lagi berikutnya. Lookup array-nya ini kalau kas bank kita khusus ambil dari M ini teman-teman. Kita titik koma 0. Enter, yes. Nah, ini error. Kenapa? Karena kita ambilnya yang kas bank. Sorry, saya ganti di sini dan
Kita fikskan saja karena memang dari tadi kita fikskan juga hurufnya KB. Ini teman-teman. Indeks. Oh sorry. Kita geser ke ini teman-teman ya. Kita geser ke KB3. Tarik saja. Ini yang ada 1, 2, 3. Karena kita gunakan 1 dan KB. Ini adalah logika yang kita pasangkan. Jadi supaya bisa diambil secara otomatis. Sebenarnya konsepnya 1 dan KB. Berarti 1 KB dia muncul, 3 KB dia akan ambil seperti ini. Nah, yang error ini kita bisa hilangkan. Klik formulanya if error. Jadi paling pertama if error, kemudian baru if-nya. Di bagian akhir kita tambahkan kosong. Oke, ini hilang. Untuk pendapatan tinggal kita copy saja dulu seperti ini. Kemudian kita masukkan paste. Nah, kita ganti saja ini kolomnya ke L. Jadi yang K tadi kita ganti dengan L, bisa ubah manual, bisa juga geser saja seperti ini. Kemudian yang KB ini kita hapus, ganti dengan pendapatan. Kita F4 saja satu kali, absolutkan, kemudian kita enter. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia memisahkan. Kemudian kita tinggal copy saja formulanya lagi. Jadi kopinya jangan langsung copy seperti ini, copy sel, tapi editnya kemudian ambil untuk formulanya, copy. Karena kalau teman-teman langsung paste itu bergeser. Kalau ini tinggal ganti saja I-nya menjadi J. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana penggunaannya. Untuk sekarang cukup seperti ini dulu. Oke, kita akan lanjut lagi di video berikutnya karena sudah cukup panjang untuk ininya teman-teman ya, untuk videonya. Jadi jangan lupa teman-teman, jika ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan kembali atau bisa di kolom komentar atau bisa join di grup Telegram yang ada di deskripsi video atau di komentar video. Oke, uh, cukup sekian untuk video kali ini. Jika bermanfaat silahkan di like, kemudian dibagikan ke teman yang lain supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin tetap update video terbaru dari saya, jangan lupa dukungannya di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk update-nya. Oke, cukup sekian. Salam sukses dari saya, salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.